Shalom saudari, kita ketemu lagi di minggu ini dan kita akan mendapatkan kembali tuntunan Tuhan tentang bagaimana hidup dengan mengizinkan Roh Kudus bekerja di hidup kita sehingga kerajaan Allah dinyatakan. Sebagaimana diceritakan, diperlihatkan dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana tuntunan itu? Yuk kita mulai dengan doa dulu. Bapak, terima kasih buat kemurahan Tuhan sehingga kami boleh hidup di dalam karya Yesus Kristus dan kami hidup di dalam realitas kerajaan Allah. Sebab itu kami buka hati, kami mengizinkan Roh Kudus bekerja, menuntun, memimpin, dan juga menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ini kami bukan hanya sekedar tahu, tetapi kami bisa mempraktekkannya, kami bisa menggunakan firman ini tuntunan sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, Amin. Kita lanjut aja bahwa kita akan melihat tuntunan minggu ini sebagai kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang hidup di dalam realitas kerajaan Allah setelah kita menerima Roh Kudus. Dan minggu lalu kita melihat bahwa ini adalah suatu review daripada minggu lalu juga, karena ini suatu kelanjutan, kesatuan saudari. Minggu lalu kita melihat bagaimana bahwa ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus ada, saat ini Anda dan saya yang terima Yesus telah memiliki Roh Kudus, tinggal di dalam Anda dan saya, maka yang Tuhan suruh pergi dan lakukan. Dan menarik dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, sama juga dengan Yoel 2, saudara-saudari, dikatakan akan terjadi pada hari terakhir firman Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Tuhan, Roh Kudus ke atas semua manusia, yaitu setiap orang kita, orang percaya ini, saudari. Ya, makanya dikatakan anak-anakmu laki-laki. Jadi dia berbicara kepada saat itu kepada orang Israel, tapi saat ini bicara kepada orang percaya. Anakmu laki-laki, perempuan bernubuat. Lalu teruna akan mendapatkan penglihatan, kemudian orang tua akan mendapatkan mimpi, saudara-saudari, ya. Nah, di sini menarik, sudah kita melihat dari minggu lalu bahwa ketika anak-anak dikatakan bernubuat, saudara, ini bukan suatu acak-acakan. No, anak-anak adalah yang digambarkan sebagai pribadi yang tidak memiliki kekuatan, tidak bisa apa-apa, tetapi nubuat memiliki power, kuasa untuk menetapkan apa yang terjadi, saudari. Ketika Tuhan bernubuat, ya, lewat Nehemia, bahwa Israel akan dibuang dalam pembuangan 70 tahun ke Babel, dan itu terjadi. Lalu teruna adalah orang-orang yang tidak berpengalaman, tetapi mendapatkan penglihatan. Yang dimaksud penglihatan di sini adalah open vision, ya, yang terjadi seperti yang terjadi pada Petrus dalam Kisah Para Rasul, saudara, ketika dia ada di Yope, kemudian turun dari atas, dia dapat penglihatan, turun dari atas, ya, kembar kain dengan segala binatang haram, lalu disuruh sembelih dan makan, tapi Petrus belum punya pengalaman, karena dia bilang belum pernah sekalipun dia makan makanan haram, karena saat itu dia adalah orang Yahudi, dan Tuhan sedang mau membawa dia pada pengalaman baru, hikmat yang baru, yang sesuai Tuhan yang mau sampaikan, untuk mulai memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Sebab itulah ketika selesai penglihatan itu, datang orang-orang utusan daripada orang Romawi, saudara-saudari, ya. Nah, kemudian orang tua yang secara relatif umurnya, ya, artinya dibandingkan anak kecil secara relatif umum, bahwa umur orang tua dibanding umur anak-anak adalah jauh lebih pendek dan anak-anak jauh lebih panjang, saudara. Jadi sehingga ketika diberikan mimpi, mimpi itu adalah memperlihatkan visi, melihat apakah nanti jadinya. Seperti Yusuf ketika dia dapat mimpi jadi pemimpin, itu bukan terjadi segera, tetapi nanti, saudari. Jadi kalau secara logika, secara manusia, logikanya adalah mimpi itu harusnya diberikan pada anak-anak, karena mereka lah yang lebih besar kesempatan melihat mimpi itu, visi itu digenapin, karena mereka masih muda. Tetapi ini enggak, karena semua ini dibuat Tuhan bukan secara acak-acakan, tetapi untuk menunjukkan bahwa semua ini dilakukan sekarang adalah ketika Roh Kudus dicurahkan. Sekarang kekuatan Roh Kudus lah yang bekerja, dan bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita yang bekerja di dalam masa anugerah ini, saudari. Amin. Nah, oke. Lalu setelah Roh Kudus datang, kita melihat dalam Kisah Para Rasul, saudara, pencurahan Roh Kudus, maka Anda akan melihat cerita Kisah Para Rasul adalah sesungguhnya bukan kisah para rasul, cerita para rasul, tetapi kisah tentang Roh Kudus. Dan saya mau katakan Roh Kudus yang diterima oleh para rasul ada juga pada diri kita, sama. Sehingga cerita Kisah Para Rasul adalah cerita kita. Apa yang terjadi Kisah Para Rasul itu Tuhan sedang tuliskan, itu yang seharusnya terjadi pada kita.
yaitu di mana para rasul saat itu mendengar suara Tuhan, suara tuntunan Roh Kudus secara spesifik, bisa berkomunikasi, bukan salah pengertian tetapi berkomunikasi tepat, dan mereka bisa ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, kemudian mengalami hal yang tepat, dan juga tentu mempermuliakan Allah. Pertanyaannya, kalau kita baca kisah para rasul kalau cara jujur, kita bukan baca cerita tentang jemaat Tuhan hari-hari ini, tetapi seperti itu jemaat dulu. Sekarang jujur tidak seperti itu, saudara-saudari. Ya, kenapa? Apakah sudah lewat? Tidak. Tetapi karena sekarang kita sering tidak menyadari bahwa kita harus hidup dengan realitas kerajaan Allah. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Roma 14 ayat 17, saudari, dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan sesuatu yang kelihatan materi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, sesuatu yang nggak kelihatan tetapi berkuasa oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus, saudara-saudari, adalah mengerjakan apa yang dikerjakan di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus menegakkan, menyatakan sesuatu dalam kerajaan Allah, dan firman Allah mengatakan kerajaan Allah bukan hanya tentang hikmat perkataan, tapi kuasa. Saudara, Anda melihat di sini. Amin. Tapi sebelumnya saya mau perlihatkan Anda tadi ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tadi Anda ngelihat di sini bahwa ketika Roh Kudus turun, maka ada kuasa, ada hikmat, dan Anda diberikan visi, tujuan yang dari Tuhan. 3 hal ini selalu harus ada, saudara, dalam setiap aspek kehidupan Anda. Dalam aspek keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, Anda harus memiliki ketiga hal ini, dan hanya kita dapat sempurna dari Roh Kudus. Kita harus memiliki kuasa, kita harus memiliki hikmat, kita harus memiliki tujuan. Anak-anak, ketika Anda sekolah, belajar, kuliah, kalian perlu kuasa. Kuasanya bukan uang. Kuasanya adalah kuasa Anda mengendalikan diri, yaitu menahan keinginan-keinginan, kemalasan, ketidakdisiplinan, hanya senang-senang. Kemudian Anda harus punya hikmat dengan bergaul dengan siapa, itu salah satunya. Karena kalau bergaul dengan salah, Anda akan ikut-ikutan larut kepada hal yang masalah. Kemudian punya visi, punya tujuan. Buat apa itu sekolah? Buat apa kalian kuliah? Orang-orang yang berkeluarga, kita yang berkeluarga perlu power, perlu hikmat, perlu tujuan. Power itu bukan sekedar uang. Di dalam keluarga, power kadang adalah pengendalian diri. Kadang masalah dalam keluarga adalah pengendalian diri. Power kadang adalah keluarga nggak mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kuasa. Sehingga mereka mudah diobang-ambingkan. Dan juga butuh hikmat. Hikmat itu kalau kita punya power, tapi kita nggak tahu kapan melepaskannya, kapan menggunakannya, nggak akan jadi efektif. Lalu keluarga pun harus punya tujuan. Jangan hanya sekedar yuk kita merit, menikah, berkeluarga tanpa punya tujuan. Minta tujuan dari Tuhan, bukan dari kita. Sebab apa yang Tuhan nyatakanlah yang akan digenapin. Tujuan Tuhan yang digenapin. Kalau Anda bekerja pun sama. Anda harus punya power, kuasa. Power kuasa itu mungkin aja pengetahuan. Anda butuh kuliah, mungkin butuh punya keahlian yang khusus yang terus Anda asah. Anda perlu hikmat, bagaimana menggunakan waktu, bagaimana supaya efektif. Anda butuh visi, tujuan. Apa ketika Anda bekerja, apa tujuan Anda, saudari? Kemudian ketika Anda juga usaha, baik itu dagang maupun yang lain, sama. Anda harus punya power, Anda harus punya wisdom, Anda harus punya visi, saudari. Amin. Coba renungkan itu, saudari. Nah, kita lanjutkan yang tadi, saudari, bahwa kita yang telah terima Roh Kudus harus hidup sama seperti, mengalami sama yang seperti terjadi dalam jemaat mula-mula kisah para rasul. Tetapi kenapa kita enggak? Karena ketika kita menerima Tuhan, jarang kita menyadari realitas bahwa kita sekarang hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam kita, saudari. Karena Roh Kudus menopang, menegakkan kerajaan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan Bapa hubungan, lalu datanglah kerajaanmu. Dan kerajaannya sudah datang di antara kita, di tengah kita, di dalam kita. Baru tentang yang lain. Bahkan kebutuhan kita ditempatkan yang terakhir. Oke? Jadi Anda melihat bahwa kita ada melihat minggu lalu, saya ngulangin supaya Anda dan saya terus bisa dengar ulang lagi supaya menjadi habit, karena tujuan kita di sini bukan tentang mengetahui firman, tetapi mengubah dengan firman, mengubah
pola pikir kita. Hidup dengan realitas kerajaan Allah tidak bisa kalau Anda tidak punya pola pikir anugerah Tuhan. Hidup ini anugerah, saudara. Kadang manusia dunia memasukkan tentang apa yang harus kita dapatkan, kekurangan orang, sehingga kita justru tidak melihat anugerah. Kita kadang lebih terfokus kepada kekurangan orang, kita terfokus pada yang kita punya, sehingga akhirnya kita nggak melihat anugerah. Ketika kita nggak melihat anugerah, kita tidak menyadari kita hidup dalam kerajaan Allah. Sadarkah Anda dan saya bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah hasil kita dikasihi Tuhan? Anda dan saya dimulai dengan keselamatan, itu karena kasih Allah. Bahkan saat ini kalau kita semua masih bisa nafas, itu karena kasih Allah yang memberikan kita waktu dan kesempatan. Dan tujuannya untuk apa? Untuk kita terus meningkat dan memperbaiki diri. Anugerah akan semakin efektif ketika kita mengenal kasih Allah, bahwa yang kita terima ini adalah kasih. Ketika kita mulai fokus pada kekurangan orang, kita sedang nggak mau dengar suara tentang kasih Allah. Kalau kita fokus kepada kekurangan pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, maka saudara-saudari, kita sedang tidak mau fokus pada kasih Allah, dan akhirnya adalah Anda dan saya akan mengeluh, Anda dan saya akan nggak pernah merasa puas, nggak pernah mikir tentang anugerah, dan tidak bisa melihat realitas kerajaan Allah. Tetapi semakin kita ngelihat pasangan hidup saya walaupun nggak sempurna, tapi anugerah Tuhan. Kalau saya hari ini makan hanya dengan makanan yang ini, nasi, tempe dengan tahu, tapi itu anugerah Tuhan, karena begitu banyak orang yang belum nggak bisa makan, entah dia mereka sakit ataupun juga nggak punya, saudari. Jadi secara halnya dalam hidup kita bisa selalu lihat dengan bentuk anugerah. Tujuannya bukan untuk menyangkal keadaan. Tujuannya untuk kita bisa bersifat, berlaku, berpola pikir sebagai anak-anak kerajaan Allah, karena Kisah Para Rasul dengan segala mujizat, kuasanya, dan hal-hal yang luar biasa, itu mengalir terjadi karena dimensi ataupun mereka menyadari bahwa mereka hidup di dalam kerajaan Allah. Semakin kita menyadari kehidupan dalam kerajaan Allah, maka hal-hal yang ajaib terjadi. Itulah kenapa kita mulai belajar membiasakan diri melihat segala sesuatu dalam anugerah. Jangan sekedar mengkritik. Dan semakin kita efektif mengizinkan Roh Kudus, maka semakin kita juga akan melihat anugerah. Saudara, anugerah yang diberikan pola pikir dunia, kalau setiap Tuhan kasih berkat adalah finansial ataupun material. Tetapi Kisah Para Rasul kasih unjuk ketika mereka menyadari anugerah Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka berubah dulu. Anugerah akan mengubahkan kita. Tetapi ketika kita fokus pada orang lain, kekurangan orang lain, kita menuntut orang lain itu berubah, bukan kita. Tapi anugerah, karena anugerah adalah datang, pola pikir yang datang daripada kerajaan Allah yang berpusat kepada hubungan, bukan kemampuan. Dia anak saya, dia istri saya, dia suami saya, dia saudara saya, itu hubungan. Kalau dia ada kekurangan, it's okay. Saya bukan menuntut kesempurnaan, sama seperti saya nggak sempurna. Mereka pun it's okay, nggak sempurna, tapi karena mereka hubungan adalah mereka pasangan hidup saya, mereka anak saya, maka saya tetap ada buat mereka. Itu dia. Menyadari anugerah akan membuat kita menjadi lebih baik, saudari. Amin, nggak benar? Ya. Dan akhirnya ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita bisa menghargai dan mengefektifkan. Kita bisa menghargai setiap pemberian Tuhan, orang-orang di sekitar kita, materi yang Tuhan berikan, anugerah kita hargai, kemudian kita efektifkan. Efektifkan bukannya pelit. Kalau kita efektifkan seseorang, bukannya artinya kita manfaatin dia, tetapi ketika efektifkan, menghargai, kita mengalirkan supaya mereka meningkat. Kita mengalirkan anugerah Tuhan juga dengan kata-kata yang membangkitkan, cara lihat yang benar, supaya mereka meningkat. Sebagai ciptaan Allah, mereka terus naik. Sebagai berkat Allah semakin dihargai dengan cara kita juga mengalirkan pada orang lain, sehingga orang lain juga menghargai. Ini, saudari-saudari, beda dengan dunia. Amin? Renungkan itu. Ini tuntunan, Anda harus renungkan, dan kadang izinkan Roh Kudus untuk berbicara secara khusus, spesifik buat diri Anda sendiri. Sehingga saya nggak perlu jabarkan banyak, tetapi Roh Kudus akan bicara untuk pribadi Anda sendiri.
berhubungan dengan apa yang Tuhan ataupun Roh Kudus ajarkan pada kita. Oke, kedua adalah hidup dalam realitas kerajaan Allah. Anda harus memiliki budaya atau pola hidup kerajaan Allah. Yang namanya budaya atau gaya hidup tidak terjadi seketika, tetapi ketika Anda terus melakukan dan Anda ada di sekitar orang-orang yang sama, maka itu jadi budaya. Saudara tahu bahwa budaya orang Jepang itu mereka tertib, mereka nggak mau nyelak segala, mereka ngantri, mereka tertib, mereka kerja keras, maka hasilnya mereka bisa cepat meningkat berhasil, walaupun sesudah Perang Dunia Kedua mereka hancur. Tapi karena budaya tertib dan juga rajin itu mereka luar biasa. Orang Cina, kita ngeliat yang positifnya aja, itu terkenal dengan budaya rajinnya, saudari. Maka hasil dari budaya yang benar, mereka juga berhasil. Saudara, kadang kita mau hanya berfokus pada mukjizat, tetapi kita tidak mengizinkan bahwa segala sesuatu di sekitar kita mengalir dari dalam kita dulu, lalu mempengaruhi sekeliling untuk mempengaruhi banyak orang, sehingga menjadi model budaya. Demikian umat Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka terima Yesus pertama kali, mereka jadi percaya, maka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 langsung mereka mulai berubah gaya hidup mereka. Mereka mulai bertekun dalam pengajaran para rasul, bersekutu, selalu berkumpul. Saudara, banyak mujizat dan tanda-tanda. Saya nggak baca detail, saudara. Saya hanya rekapnya aja. Dan semua orang percaya, mereka bersatu, segala kepunyaan bersama, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagikan pada semua orang supaya ada dengan keperluan sesuai dengan keperluan masing-masing. Lalu mereka bertekun lagi, sehati berkumpul setiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, tulus hati sambil memuji Allah. Wow, saudara-saudari, luar biasa. Tapi kita ngelihat di sini, ya, kalau Anda baca ini mungkin langsung Anda akan melihat pada, wow, mereka membagi-bagikan, ya, yang ada pada mereka harta, mereka jual, membagikan semua orang. Wah, luar biasa sekali. Saudara, kalau kita lakukan ini, jual harta kita, lalu kita datang, kita kumpulkan, buat hidup sama-sama di kolom komunitas, kita akan bilang, ini dia komunitas sesat. Saudara-saudari, kita harus melihat juga pada konteksnya, artinya keadaan masa itu. Kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan ketika hari Pentakosta orang Yahudi, ya, di mana mereka menerima Taurat yang membawa kematian. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus hari Pentakosta, itu di Pentakosta sesudah Yesus naik ke surga, dengan sebelum itu berbeda. Orang Israel Pentakostanya dengan kita berbeda. Mereka merayakan hari turun daripada Taurat yang membawa kematian, tetapi kita merayakan pencurahan Roh Kudus yang membawa kehidupan, bukan kematian. Nah, orang Israel setahun sekali diharuskan datang ke Yerusalem, dan banyak datang dari banyak kota yang jauh-jauh. Dan biasanya mereka Anda tahu kan, bukan itu tempat mereka cari penghasilan, bukan di kota Yerusalem. Oleh sebab itu mereka harus cepat pulang. Mereka paling tinggal sehari, 2 hari. Nah, ketika mereka saat itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi tercengang dengan kuasa dan luar biasa. Lalu mereka mulai bertekun dengan belajar, mau cari tahu dan diajarkan firman. Aturan pulangnya 3 hari doang, atau rencananya hanya tinggal di Yerusalem mungkin 3 hari, ataupun 4 hari, atau terserah mungkin seminggu. Tetapi sekarang jadi enggak. Padahal persediaan mereka, apa yang mereka bawa dari negeri jauh di mana mereka tinggal, itu saat itu sudah enggak cukup lagi. Maka sebab itulah orang-orang yang di Yerusalem, mereka mulai menopang, mereka mulai bermurah hati. Ingat, hidup dalam dimensi kerajaan Allah, realitas kerajaan Allah akan membuat kita bermurah hati. Lalu mereka bermurah hati, mereka bawa dan kasih apa yang milik mereka untuk keperluan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saudara, kalau kita lakukan sekarang, orang nggak perlu kerja lalu disediakan doang, itu berbahaya justru. Jadi bukan itu maknanya, ya. Kita lihat konteksnya. Tapi yang menarik di sini, kita lanjut aja, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 maupun juga 46, di situ diperlihatkan bagaimana budaya di kerajaan Allah ini adalah bertekun. Kata bertekun ini adalah proskartereo, saudara-saudari.
Proskatereo itu bukan bertekun dalam arti hanya sekedar melakukan terus-menerus setiap saat, setiap waktu, sehari berapa kali, sehingga orang ngelihat, wih kamu tekun sekali lakukannya. Bukan hanya itu, saudara. Makna dari proskatereo itu juga artinya mendedikasikan diri atau memberikan diri. Kita sudah belajar di dalam doa, saudara. Nah, disinilah kita melihat kerajaan Allah. Ketika mereka ada di dalam kerajaan Allah, mereka sadari, maka mereka tahu setiap warga di kerajaan Allah adalah warga yang tekun, yang dedikasi. Hari-hari ini banyak orang datang ke gereja hanya jemaat jalan-jalan. Mereka nggak memiliki dedikasi. Saudara, puji Tuhan Anda datang ke gereja. Tetapi yuk, gereja membutuhkan Anda. Amin. Sebab itu terlibatlah. Tuhan telah menaruh sesuatu pada Anda untuk Anda terlibat di dalam gereja. Mendedikasikan diri Anda. Mungkin lewat suatu pelayanan, apapun juga yang bisa Anda lakukan. Kemudian jemaat mula-mula memiliki budaya, yaitu berkumpul, saudara-saudari yang kita ngelihat. Berkumpul, bahasa Inggrisnya yang lebih tepat saya suka dan sama dengan makna perjanjian, ada makna di dalam bahasa aslinya, yaitu fellowship. Ship itu kapal, fellow itu teman. Kita satu perahu. Kita harus kita terhubung dalam satu perahu. Kita harus saling mendukung. Makanya Alkitab bilang saling mendoakan, saling mengampuni, saudari. Ini dia. Umat Tuhan yang saling mendukung dan memberikan diri, mereka akan juga Tuhan diubahkan karakter-karakternya, saudari. Dan mereka, gaya hidup kerajaan Allah tidak selfish. Dunia selfish, mikir tentang diri. Yang penting saya selamat, yang penting saya bisa cukup, yang penting keluargaku. Orang lain yang gak penting itu. Tapi kerajaan Allah selalu memikirkan apa yang membawa kebaikan bersama. Dan kerajaan Allah sudah ada di dalam Anda. Anda dan saya lah yang menentukan apakah kita mau membuat kebaikan bersama. Bukan hanya tutup-tutupin keadaan supaya dapat keuntungan buat kita, ataupun kasih unjuk keadaan supaya menguntungkan kita, bukannya orang lain atau kepentingan bersama. Saudara-saudari, gaya hidup kerajaan Allah selalu memikirkan kebaikan bersama. Dan ini juga dikatakan dalam Filipi 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kamu sehati sepikir, saudara, ya, bukannya pecah belah gitu. Satu jiwa, satu tujuan. Ini nggak mungkin terjadi kalau Anda tidak, ataupun Anda tidak melihat bahwa di dalam kekristenan kita bukan menuntut, tetapi kita terhubung satu sama lain. Amin ya. Kemudian lanjut, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Bahkan ayat terakhirnya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari, ketika Anda dan saya sudah dipindahkan dari gelap kepada kerajaan terang, kerajaan Kristus, maka Anda bukan lagi orang yang tidak terhubung dengan orang lain, bukan lagi orang yang selfish. Anda punya kekuatan untuk memikirkan kebaikan bersama. Semakin Anda memikirkan kebaikan bersama, maka itu yang dari Tuhan, kemudian Tuhan akan mengalir. Anda tahu di dalam Yeskiel bahwa bagaimana Yeskiel melihat ada air keluar dari ambang bawah pintu di mana bait Allah ada. Ini bicara anugerah Tuhan selalu mengalir, bukan hanya buat kita, mengalir. Ketika kita mikirkan orang lain, anugerahnya akan tambah mengalir. Amin. Dan yang ketiga, saudara-saudari, realitas kerajaan Allah yang sangat jauh berbeda. Banyak lagi realitas kerajaan Allah ya, tetapi ini yang sangat jauh berbeda dengan realitas kerajaan dunia. Kerajaan Allah, hikmat Allah, itu kebodohan buat hikmat dunia, tapi hikmat dunia adalah kebodohan buat hikmat Allah. Coba Anda renungkan ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ya saudara, Yesaya 46 ayat 9-10a, bahasa Indonesia IMB, akulah Elohim, tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku. Menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan. Jadi bahasa Inggrisnya declaring the end from the beginning. Saudara, Anda harus ikutin konsentrasi. Tuhan itu sudah menentukan
hasil akhir sejak dari awal. Contohnya dalam kisah para rasul, dalam Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah menemukan mereka, lalu Adam bilang bahwa benih dari wanita ini, perempuan bukan laki, akan crush your head, akan menginjak kepala si iblis, ular tua ini. Saudara-saudari, ini Tuhan, ketika Tuhan merencanakan sesuatu, dia sudah sampaikan sejak awal. Ini bicara tentang Yesus. Ini bicara tentang karya Yesus yang menebus kita di atas kayu salib, saudari. Amin, saudara-saudari. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Benar kan? Nah, saudara, Tuhan katakan benih wanita ini, karena Yesus nanti yang datang, nggak ada benih pria, tapi dari Roh Kudus. Jadi makanya tepat sekali, Tuhan sudah menetapkan hasil akhirnya, benih wanita itu, sehingga ini adalah bicara Yesus akan menginjak kepala ular. Benih wanita ini akan menginjak kepala ular itu, dan ini yang terjadi. Yesus menghancurkan si iblis, kuasa si jahat itu. Nah, saudara, itu sudah tertulis ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, dan Allah itu langsung menyatakan di endnya, ujungnya, bahwa keturunan wanita ini bukan keturunan Yusuf, karena Yusuf tidak menaruh benih, hanya Roh Kudus yang menaruh benih yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan itu terjadi. Itu Tuhan bicara berapa ribu tahun yang lalu di Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia sudah menentukan hasil akhirnya, bahwa ujungnya semua dalam menunjukkan kepada keselamatan pada Yesus, saudara-saudari. Itu maknanya. Nah, saudara-saudari, Anda harus tahu bahwa ini hikmat surgawi, bukan dunia. Jadi kadang susah dimengerti. Masa iya? Karena bertentangan dengan logika. Tapi ingat, firman Tuhan katakan hikmat ilahi, kebodohan buat hikmat dunia, dan sebaliknya juga. So, kita Anda lihat di sini, saudari, ya, bahwa ketika Tuhan, hidupan kerajaan Allah selalu sudah menentukan hasil akhirnya. Dia dalam bahasa Inggrisnya, di Yesaya 46 ayat 9-10 ini, saudara, declaring the end from the beginning, deklarasi the end, hasil akhir, from the beginning, dari sejak sebelumnya, dari awal. Declaring, kalau Anda declare, artinya kalau orang nggak mau dengerin, nggak mau percaya, ya nggak bisa, dia nggak akan nikmatin. Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada Agustus 45 itu, 17 Agustus 45, maka tetap ada sebagian orang yang enggak mau terima, enggak mau tahu, ataupun juga tidak peduli, ataupun juga menganggap lebih baik dijajah Belanda karena lebih gengsi, lebih tinggi daripada merdeka sendiri, ataupun hal yang lain. Tetapi artinya ada orang walaupun dideklar tetapi tetap hidup terbelenggu dalam penjajahan. Amin, saudara. Itu maksudnya. Ketika Tuhan mendeklar masa depan Anda penuh harapan, masa depan yang membuat Anda juga saudara mempermuliakan Tuhan, ataupun juga anak cucu Anda hidup perkasa, mereka akan memberikan pinjaman. Itulah masa depan yang sudah Tuhan tulis buat kita, saudari. Itulah Tuhan menetapkan secara awal. Kalau keadaan Anda tidak terjadi seperti itu fakta, bukan saya menyangkal, itu fakta, tapi fakta berubah, kebenaran Allah tidak berubah. Yesaya katakan juga, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kuperintahkan dan berhasil kemana aku suruh. Saudara, firman Tuhan yang secara khusus Tuhan sampaikan kepada Anda, itu juga Anda harus imani bahwa itu akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan gak akan kembali sia-sia. Karena firman inilah yang Tuhan suruh datang kepada kita, inilah firman yang menentukan hasil akhirnya. Saudara, sering daripada kita lebih fokus kepada apa yang dunia sampaikan dalam berita negatif tentang keadaan kita, daripada fokus pada apa yang Tuhan sampaikan yang bersumber dari kuasa dan mujizatnya. Saudara, masalahnya adalah begini. Ketika kita ngerti tentang keadaan Alkitab perjanjian baru, dan ketika Yesus turun memberitakan keadaan akhir dari sejak awal, maka kita nggak bingung lagi baca Alkitab. Contohnya begini, saudara, saya ambil dalam 1 Yohanes 2, nanti kita bandingkan Yohanes 6, penulisnya sama, Rasul Yohanes, tetapi dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 5-6, saya nggak baca semua, bahwa siapa yang menuruti firman Tuhan, maka kita ada di dalam Dia,
Itu kira-kira intinya di dalam 1 Yohanes 2:5. Kalau kamu turutin firman Tuhan, maka dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Wow. Tetapi kemudian Yohanes juga yang sama dalam Yohanes 6 ayat 56 katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia harus melakukan sesuatu kah? Enggak. Hanya iman. Dia tinggal di dalam aku. Saudari, kalau kita baca dua hal ini, kalau kita renungkan baik-baik, bahwa yang pertama mengatakan begini, saudari ya, diam dalam Allah adalah hasil menuruti perintahnya. Sebab itu Anda harus berusaha menuruti perintahnya. Baik apa enggak? Kelihatannya baik. Tetapi di Yohanes 6 kemudian dikatakan, karena iman kepada karya Yesus di salib yang membuat kita bisa menerima daging dan darahnya, maka kita tinggal dalam Yesus. Karena tinggal dalam Yesus, mereka berjalan karena kita ada di dalam Dia. Tetapi dalam Kisah Rasul 2, saudari, dua-duanya bertentangan, penulisnya sama. Saudari, nggak ada yang salah ketika kita membaca dengan perikop ataupun juga kacamata daripada kerajaan Allah. Saudara-saudari, bahwa kerajaan Allah mendeklarasikan akhir sejak dari awal. Bahwa kita dideklarasikan hasil akhirnya adalah tinggal di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Dia. Kemudian segala sesuatu yang sebelum daripada hasil akhir harus mendukung kepada firman Tuhan. Ini dia. Harus mendukung kepada firman Tuhan. Segala firman yang sekarang kita pegang harus mendukung kepada firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan. Semua, Tuhan, maaf. Kita di dalam Dia karena kita sudah ditetapkan untuk itu. Hasil akhir kita dalam Dia, saudari. Dan karena kita di dalam Dia, maka kita sudah diberikan kemampuan untuk menuruti firman-Nya. Kemampuan menuruti firman-Nya itu sudah ada dan semakin akan jadi aktif ketika Anda mulai melihat hasil akhirnya. Jadi payah Anda nggak sia-sia, tapi pasti akan terjadi hasil akhirnya. Nah, ini dia, kita ada di dalam Dia, maka kita akan menuruti firman-Nya. Kita punya kuasa menuruti firman-Nya, kita punya kekuatan menuruti firman-Nya, tetapi juga kembali, saudari, ya, kita ada di dalam Dia karena kita beriman kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagaimana? Amin? Ya, jadi Anda ngelihat, saya mau kasih gambaran ya, jadi supaya kita jelas, hasil akhir harus sesuai dan sudah dideklarasikan sesuai dengan janji Tuhan. Sebab itu bacalah janji Tuhan. Tapi kita di sini bukan sedang bicara janji Tuhan, tapi yang lain juga semua. Ya. Kemudian, saudari, sebelum itu adalah keadaan kita. Keadaan kita bisa banyak macam dan itu fakta. Kita tidak menyangkal fakta. Keadaan kita mungkin nggak banyak keadaan macam, tetapi firman Tuhan, saudara-saudari, pasti Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi, dan apa yang terjadi saat ini adalah keadaan kita kalau belum sesuai dengan apa yang ditulis di firman Tuhan, maka jangan khawatir, jangan kembangkan jadi yang negatif, jangan mengingat-ingat yang negatif, berita buruk. Karena apa? Karena saudara-saudari, menurut kita ini makhluk yang memiliki keluar biasaan yang besar karena ciptaan Tuhan. Saudara, kita punya otak bawah sadar yang 70% lebih. Ya, saudara, mengatur emosi, keinginan, segala. Saudara, banyak hal. Dan itu luar biasa. Tetapi otak sadarnya dikit. Nah, kadang-kadang ketika Anda dan saya mendengar berita dunia, masukin dengan dunia negatif, otak bawah sadar kita akan tangkap dan kemudian dia akan kembangkan untuk kasih tahu hal-hal yang lebih negatif lagi. Dia kembangkan, saudari. Dan akhirnya kita penuh dengan kenegatifan, lalu kita nggak bisa lagi berharap sesuatu mujizat yang positif. Itu sudah. Tetapi sebaliknya ketika kita fokus pada firman Tuhan, maka akhirnya kita mau belajar, kita mau, saudara, melihat apa yang Tuhan lihat, bahwa keadaan kita saat ini adalah untuk menuju kepada hasil akhir yang Tuhan sudah tetapkan, saudari. Amin. Jadi Anda melihat, ketika Anda ngerti kebenaran ini, bahwa hasil akhir Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan firman, Anda harus cari firman-Nya ya, bahwa anak cucuku akan hidup perkasa, aku akan dibuat naik dan bukan turun. Nah, itu hasil akhir. Tapi kalau keadaannya belum, bagaimana Pak saat ini? Malah saya udah lama belum, nggak ada masalah. Ketika Anda doa, ingat kebenaran Tuhan, ingat kasih Tuhan, agak ya. Kemudian saudara, Anda mulai kasih unjuk bahwa
lewat keadaan masalah baik di lembah maupun di bukit, tapi karena kita mengenal hasil akhir, itu nggak akan bikin kita kendor. Aku berlari pada tujuan, aku tahu hasil akhirnya, aku sudah di situ. Saudara, itu makna. Coba renungkan, karena ini agak memusingkan, karena ini hikmat surgawi yang akan bertentangan dengan hikmat dunia. Oke ya? Nah saudara, bahkan akhirnya kita melihat konklusi, dan ini kita melihat dari minggu lalu, tentang konduktor dan insulator. Ketika Anda, ini adalah sumber power, Roh Kudus dalam Anda, mengalirkan kuasanya ion elektron, lalu di alat sambungnya, konduktornya, ada tembaga yang bagus buat mengalirkan elektron, maka Anda jadi terhubung. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi plastik, pola pikir yang plastik, pola pikir yang penghubung orang percaya yang biasa, maka saudara, ini gak akan manifestasi apa-apa keluar. Ya. Jadi yuk hidup ini, kalau kita mau ada di realitas kerajaan Allah, mulailah kita belajar menjadi konduktor. Kita punya pola pandang bahwa hidup ini anugerah. Kita menjadi pola pandang bahwa gaya hidup dalam kerajaan Allah itu dibutuhkan. Kalau kita mau komentator, konduktor, kalau Anda yang mau jadi konduktor, maka biasakanlah budaya hidup yang mempermuliakan Allah, kerajaan Allah, dan Anda juga dan saya juga harus melihat dengan mata iman keadaan akhir akan sama seperti apa yang Tuhan sudah deklarasikan. Kalau saat ini Anda sakit, tetapi keadaan akhir yang Anda lihat adalah kesembuhan dari Yesus. Declare, decree, it shall be done. Itu akan dilakukan buat Anda. Karena Anda sudah menetapkan, Allah sudah menetapkan, maka Dia sudah bayar harganya dengan darah kekekalan, sehingga kesembuhannya juga terus menerus. Bukannya kesembuhan yang lain juga. Amin. Tapi ketika kita mau melihat pada kelayakan diri, kehebatan kita, gaya hidup dunia, dan tidak punya keyakinan akan hasil akhir, maka kita sedang jadi insulator. Hari-hari ini pilihan di tangan Anda sendiri. Amin. Saya mengundang kita semua untuk mulai memilih yang Tuhan ingin Anda pilih. Mempercayai bahwa hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Dan itu sudah ditetapkan. Kalau itu jauh berbeda dengan keadaan fakta yang sekarang, jangan takut. Fakta itu nggak tetap, fakta berubah. Sebab itulah kalau kita udah nggak terlalu masukin berita negatif, maka ekspektasi kita positif. Tapi kalau kita taruh semua yang negatif, maka apakah sadar kita mikirin negatif terus, sehingga kita menjadi insulator, penghambat daripada kuasa Allah. Tapi hari ini saya mau katakan, Anda dan saya adalah alat buat menyatakan, untuk melihat kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang telah Kau tetapkan menjadi pemenang. Mereka juga umat-Mu yang telah Kau tetapkan hidup di dalam kelimpahan. Mereka juga umat-Mu yang telah Kau tetapkan untuk bisa hidup di dalam kesehatan ilahi. Kami nyatakan, declare and it shall be done for us, Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami, dan kami lepaskan berkat. Hamba-Mu melepaskan berkat buat jemaat-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka ada, berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.